Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam Marisa Utami dalam video pengobatan data yang tidak lolos uji heteroskedastisitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah mempunyai contoh data sekunder yang terdiri dari 3 variabel X dan 1 variabel Y dengan jumlah sampel sebanyak 19 sampel. Oke, kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengimport tabulasi data sekunder dari Microsoft Excel ini ke dalam SPSS. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mengimport data, teman-teman bisa klik File, lalu pilih Import Data, dan pilih Excel. Kita langsung pilih saja data sekunder 4, kemudian klik Open. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, langsung klik OK. Nah, jadi seperti ini tampilan data sekunder yang sudah diinput ke dalam SPSS. Kita lihat ke sheet variable view. Di sheet variable view ini, kita akan merubah desimal dari masing-masing variabel. Kita menggunakan 2 saja. Oke, jika sudah dirubah desimal dari masing-masing variabel, lalu kembali ke sheet data view. Nah, di sheet data view ini kita akan terlebih dahulu melakukan uji heteroskedastisitas. Caranya dengan klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear, pindahkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X ke kotak independen. Kemudian ke statistik, lalu pastikan kotak estimate dan kotak model fit sudah terchecklist, lalu continue, lalu kita ke plots, dan isi kotak Y dengan S-receipt, serta kotak X dengan Z-red. Kemudian continue, lalu ke save, dan checklist unstandardized residual. Lalu continue, kemudian klik OK. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil output dari uji heteroskedastisitas. Di sini bisa lihat ke bagian scatter plotnya. Untuk bulatan-bulatan kecilnya itu masih berdempetan ya teman-teman, jadi bisa dipastikan bahwa data sekunder yang saya punya ini masih mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk lebih memastikannya lagi apakah data sekunder yang saya punya mengalami gejala atau tidak, kita akan melakukan uji Glatzer. Ini kita minimize terlebih dahulu, kemudian ke transform, lalu compute variable, dan isi target variable dengan ABS res. Kemudian bagian numeric expression kita isi dengan arithmetic, lalu pilih ABS. Dan pilih unstandardized residual.
kemudian klik OK. Lalu akan muncul Compute ABS REST Execute. Lalu kita minimize lagi, kemudian ke Analyze, lalu Regression, lalu pilih Linear, dan keluarkan variabel Y dari kotak dependent dan masukkan ABS REST ke kotak dependent. Kemudian ke statistik, ini sudah terchecklist, continue, lalu ke plots, dan keluarkan sREST dari kotak Y dan zref dari kotak X. Kemudian continue. Lalu ke save dan unchecklist unstandardized residua. Lalu kita continue, kemudian kita klik OK. Oke teman-teman, di sini sudah muncul hasil output dari uji Gletser. Kita lebih fokuskan ke bagian koefisien. Nah, untuk nilai signifikan, dari masing-masing variabel itu adalah X1 0,035, X2 0,04, dan X3 adalah 0,598. Untuk variabel X1 dan variabel X2 ini masih mengalami gejala heteroskedastisitas. Karena nilai signifikannya masih kurang dari 0,05. Sedangkan syarat untuk lolos uji heteroskedastisitas yaitu nilai signifikan yang terdapat di bagian koefisien harus lebih besar daripada 0,05. Oke, untuk mengatasi data yang tidak lolos uji heteroskedastisitas, saya menggunakan transformasi data logaritma natural. Untuk caranya, kita minimize terlebih dahulu, lalu ke transform, compute variable, dan isi kotak target variabel dengan L, N, Y. Kemudian, bagian numeric expression juga kita isi dengan ln dan variabel Y. Lalu OK. Oke. Nah, di sini sudah terdapat variabel baru, yaitu transformasi data dari variabel Y. Transformasi data logaritma natural dari variabel Y. Kemudian, langkah selanjutnya kita ke analyze, lalu regression, lalu linear. Keluarkan ABS REST dari kotak dependent dan masukkan LNY ke kotak dependent. Lalu ke statistik untuk memastikan kotak estimate dan model fit sudah terchecklist. Lalu continue, lalu ke bagian save dan checklist unstandardized residual. Kemudian continue, lalu OK. Oke, ini kita minimize terlebih dahulu, lalu ke tahap selanjutnya transform, compute variable, dan isi kotak target variable dengan ABS REST 2, dan bagian numeric expression juga kita isi dengan ABS REST 2. Lalu klik OK. Jika sudah muncul bacaan compute ABS REST 2 execute, kita minimize lagi, lalu ke analyze, lalu regression, dan pilih linear.
Keluarkan ln-nya dari kotak dependen dan masukkan ABS-2 ke kotak dependen. Lalu klik OK. Mohon maaf, kita periksa ke bagian statistik dan pastikan estimate dan model fit sudah terchecklist. Kemudian ke save, kemudian checklist unstandardized residual, lalu continue, dan klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul hasil output dari transformasi data logaritma natural. Kita lihat ke bagian koefisiennya, di mana nilai signifikan dari variabel X1 adalah 0,093, variabel X2 adalah 0,273, dan variabel X3 adalah 0,124. Nilai signifikan dari masing-masing variabel data sekunder yang saya punya ini sudah melebihi 0,05. Artinya, data sekunder yang saya punya sudah lolos uji heteroskedastisitas. Oke, terima kasih teman-teman. Segitu saja langkah-langkah pengobatan data yang tidak lolos uji heteroskedastisitas. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.